Berbicara soal utang tersembunyi, pemirsa sudah terjawab apa sebetulnya definisi dari utang tersembunyi. Ternyata utang yang tidak langsung dilakukan oleh negara yang bersangkutan dan tidak tercatat di neraca negara, pemirsa, neraca perdagangan negara. Tapi apakah kemudian hutang tersembunyi ini memiliki dampak ataupun jangan-jangan memang dibutuhkan oleh sebuah negara? Langsung saja kita berbincang dengan dua orang narasumber yang sudah kami perkenalkan tadi, pemirsa. Saya pertama yang ke Bang Rizal Ramli. Bang Rizal, kalau misalkan memang utang ini nggak ketahuan sama negara dan tadi di informasinya kebanyakan penerima utang mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksplisit maupun implisit. Nah, ini dampaknya apa, Bang Rizal? Apakah ini artinya negara tahu dan ini mungkin difasilitasi oleh negara atau seperti apa, Bang Rizal? Tisa, sebetulnya difasilitasi oleh negara, cuman pemberi pinjamannya itu BUMN Cina atau perusahaan swasta Cina. Ya, jadi harusnya sih harus masuk di dalam data utang piutang kita. Itu lembaga research itu dari Williams Towns di Massachusetts, lumayan kredibel. Jadi angkanya saya kira benar. Nah, pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, hari ini kan untuk bayar pokoknya aja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800 triliun. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi. Karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Nah, yang kedua adalah perlu diingat, pinjaman tidak resmi ini itu beda model bisnisnya. Istilahnya kalau kita meminjam, misalnya bank kasih pinjaman nama Tisa, dia udah hitung kemampuan bayar Tisa itu sepertiga dari gaji bulanan. Jadi dia nggak mungkin kasih pinjaman lebih. Tapi dalam konteks China itu istilahnya itu lend to own. Dia sengaja kasih pinjam lebih besar daripada seharusnya supaya Tisa kagak mampu bayar. Begitu nggak mampu bayar, maka dimiliki langsung asetnya atau kontraknya ditambah. Nah, ini terjadi di negara-negara lain. Di Sri Lanka, proyek pelabuhannya besar sekali, biayanya mahal sekali, pendapatan dari trafficnya sedikit, akhirnya di Sri Lanka BUMN-nya nggak mampu bayar. Akhirnya diperpanjang kontraknya jadi 2 kali 99 tahun, hampir 200 tahun. Atau sahamnya mereka tingkatkan. Misalnya terjadi dalam kereta api cepat Jakarta-Bandung, itu pembengkakan biayanya saja 26 triliun, ya. Dan karena pemerintah BUMN Wika nggak mampu setor modal, akhirnya kan saham mereka akan lebih tinggi lagi, akan dikuasai, kecuali kita tegas. Karena proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung kemahalan, tentu tanggung jawab kontraktornya dong. Harus ada sanksinya, baik penaltinya dan sebagainya. Berarti bisa dibilang ini cukup gambling ya, ngambil ini Bang Rizal ya. Jadi yang perlu diingat, yang saya ingin ingatkan lagi Tisa, model bisnis BUMN di Cina itu sengaja kasih pinjaman yang super besar supaya nggak mampu bayar, supaya mereka bisa kuasain. Inilah rencana untuk membangun pelabuhan besar di luar kapasitas di Medan supaya mereka bisa ngontrol Selat Malaka, dan di Bitung juga sangat besar sekali. Baik, kita dapat poinnya. Berarti ada efek yang menurut sudut pandang seorang pakar ekonom Rizal Ramli itu ada dampaknya. Mereka memberikan uang tapi mereka ingin menguasai aset yang sedang dibangun dari hasil utang tersebut, begitu Bang Rizal ya. Kalau melihat kondisi sekarang, potret kita sekarang, apakah kita butuh untuk meminjam uang dengan sebesar itu 1,6% dari PDB kita dengan cara tersembunyi, nggak masuk dari negara ke negara atau government to government? Kalau menurut Bang Rizal Ramli bagaimana?
Tisa, satu kebanyakan ini adalah BUMN to BUMN. Ya, BUMN China sama BUMN Indonesia, artinya milik negara. Kalau ada apa-apa, akhirnya negara tetap yang tanggung jawab. Nah, bahwa ini tidak tercatat, ini bukan cara praktek tata kelola keuangan yang benar. Ini tidak benar mengelola secara tersembunyi. Saya ingatkan kasus tahun 98. Kebanyakan pada waktu itu yang utang swasta, jor-joran, iya kan? Swasta tuh swasta. Tapi begitu krisis, nggak mampu bayar, akhirnya kan negara yang ambil alih dengan program BLBI yang hampir ratusan triliun. Jadi saya minta kita jangan naif bahwa ini BUMN. Kalau ada apa-apa dengan BUMN seperti kereta api, ini kan akhirnya pemerintah minta supaya nyetor penetapan modal kepada PT Kereta Api buat suntikin proyek yang membengkak biayanya ini. Nah, yang kedua, BNB aja begitu skalanya besar, akhirnya yang kena juga negara seperti kasus 98. Sampai hari ini kita mesti bayar bunganya. Nah, yang ketiga saya jelaskan, bisnis model China ini beda dengan negara-negara lain. Mereka itu kebanyakan land to own. Sengaja kasih pinjaman besar-besaran, jauh daripada kebutuhan yang diperlukan. Dan mereka bisa lakukan itu karena nyogok pejabat Indonesia. Nah, bahwa kemudian negara kita atau seperti di Sri Lanka atau di Afrika nggak mampu bayar, biasanya mereka minta perpanjangan kontrak 200 tahun, bisa 300 tahun, bisa kayak kolonial Inggris dulu di Hong Kong, ya kan? Atau yang kedua, mereka mau kepemilikan saham yang lebih besar. Oke, nah, baik. hal-hal begini kita harus transparan, jangan ada hal yang disembunyikan. Kalau soal hutang sih, uang buat bayar bunganya aja kita mesti minjem. Bagaimana dibilang prudent? Itu sama sekali tidak prudent. Terima kasih. Kalau menurut Bu Sri Ningsih prudent, menurut Bang Rizal Ramli nggak prudent. Tapi kita ingin tahu apakah utang-utang yang dianggap dalam tanda kutip tersembunyi ini bisa bias penggunaannya, bisa disalahgunakan, ada potensinya seperti itu. Nanti dijawab ya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Bang Rizal, mungkin bisa kita elaborasi lagi di segmen akhir ini. Sebenarnya apa sih tujuan Cina memberikan kita utang yang begitu besar? Bahkan kata Bang Rizal tadi, utangnya itu dikasih melebihi kemampuan kita untuk membayar bahkan, Bang. Ya, memang dia punya kepentingan bisnis ya. Agar supaya bisa penetrasi sampai Eropa, seluruh Asia dan sebagainya. Tapi on top daripada itu juga punya kepentingan strategis. Artinya misalnya di Afrika bangun jalan tol, kan hitungannya nggak masuk. Biasanya mereka minta dikasih luas daerah di 3 kota, bikin kota baru. Nanti penduduk dari China bisa realokasi. Jadi kepentingannya itu jangan naif bahwa hanya berdasarkan kepentingan bisnis. No. Dan yang kedua, banyak transaksinya itu yang opak gitu, abu-abu, tidak transparan. Karena memang tidak ada undang-undangnya. Kalau pejabat Cina nyogok pejabat negara lain bisa dipenjara seperti di Amerika atau Eropa. Iya kan, Tanaka itu jatuh, bosnya Lockheed masuk penjara gitu loh. Nah, poin saya adalah lihat pengalaman kita tahun 98 waktu krisis, ternyata banyak utang swasta, murni swasta itu swasta, nggak mampu bayar, akhirnya negara yang tanggung, dan sampai hari ini kita mesti bayar bunganya aja 60 triliun sampai sekitar 15 tahun yang akan datang. Maaf saya potong. Apalagi ini semi negara gitu loh, BUMN. Dan pasti kalau ada apa-apa, akhirnya negara yang harus ambil over gitu. Bang, bagaimana dengan tadi ada beberapa hutang itu dipergunakan untuk proyek infrastruktur, misalkan pelabuhan, kemudian juga kereta cepat. Nah, bagaimana dengan potensi bahwa mungkin apakah ada potensi Cina ini bisa mengambil alih proyek-proyek tersebut kalau kita sampai nggak gagal bayar, Bang? Apakah proyek itu yang menjadi jaminannya, Bang, sehingga mereka bisa menguasainya, Bang? Bukan, kayak ginilah hari ini kan hampir semua karya itu nyaris bangkrut. Terpaksa jalan tol yang bangun harus dijual kan. Nah,
pada waktu pembangunannya kebanyakan terjadi markup. Pasti dijual pasti sangat merugi. Akhirnya kerugian itu yang tanggung negara. Seperti misalnya monorail di Palembang atau Kertajati atau banyak proyek yang sebetulnya belum visible, belum waktunya, menunjukkan ambisinya ini ambisi sekedar bikin proyek aja. Ya, tidak memikirkan financingnya bagaimana, efisiensinya bagaimana. Ya, karena semua pejabat itu bangun ibu kota baru, siapa? Dia nggak pikirkan biayanya bagaimana, siapa yang bakal menghuni di situ dan sebagainya. Mental siap-siap ini yang menurut saya merusak birokrasi Indonesia. Oke, baik.